Hai semua, assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya membuat olahan tepung beras, yaitu cenil pandan. Cenil pandan ini rasanya enak dan legit, buatnya gampang, rasanya juga enak. Ayo kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan panci, masukkan 150 gram gula merah, kemudian tambahkan secukupnya garam, lalu tambahkan 200 ml air, kemudian kita masak sambil diaduk hingga gulanya larut. Setelah larut, air gula ini akan kita saring untuk memisahkan kotoran yang ada di dalam gula. Setelah disaring, tuang kembali ke dalam panci. Kemudian pindahkan ke kompor. Lalu di sini saya akan menambahkan 1 sendok makan larutan tepung maizena. Kemudian nyalakan api, lalu kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga air gulanya mendidih dan mengental. Setelah mendidih dan mengental, air larutan gula ini kita angkat dan kita sisihkan. Sekarang kita lanjut untuk membuat adonan biang. Siapkan wajan, masukkan 100 gram tepung beras, kemudian tambahkan secukupnya garam, tambahkan juga 300 ml santan, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada adonan yang masih menggumpal. Di tahap ini kompornya belum saya nyalakan ya teman-teman. Setelah tercampur rata, di sini saya akan menambahkan secukupnya pasta pandan dan secukupnya pewarna hijau muda. Kemudian kita aduk kembali hingga warnanya menyatu dengan adonan. Setelah warnanya tercampur rata, sekarang kita nyalakan kompor. Kemudian adonan ini lanjut kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini agar bawahnya tidak mudah gosong. Adonan ini kita masak hingga airnya menyusut dan adonannya menyatu. Setelah adonannya menyatu seperti ini, matikan kompor, kemudian adonan ini kita biarkan di suhu ruang hingga dingin. Adonannya sudah dingin, sekarang kita tambahkan 150 gram tapioka. Lalu kita aduk atau kita uleni hingga tercampur rata dan adonannya kalis. Adonannya sudah kalis dan siap untuk kita bentuk. Panaskan secukupnya air, lalu tambahkan 3 sendok makan minyak sayur. Sekarang kita lanjut membentuk adonan. Ambil secukupnya adonan, lalu pulung atau bentuk memanjang seperti ini. Setelah itu masukkan ke dalam air yang telah kita panaskan tadi. Lakukan hingga semuanya habis atau selesai. Kemudian adonan ini kita masak hingga dia mengapung ke permukaan. Setelah semua adonannya mengapung ke permukaan, itu tandanya cenil sudah matang. Langsung aja kita angkat lalu kita tiriskan. Setelah ditiriskan, cenil ini kita baluri dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Aduk hingga terbaluri semua atau tercampur rata dengan kelapa parut. Setelah dibaluri kelapa parut, cenil siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia cenilnya siap untuk kita sajikan. Cenil ini rasanya enak dan legit, apalagi disajikan bersama saus gula merah, makin endul. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Hai semua, assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya membuat jajanan jadul, yaitu cenil potong. Cenil potong ini teksturnya kenyal, rasanya juga enak, apalagi disajikan dengan saus karamel seperti ini, tambah endol banget. Gimana cara saya membuatnya? Yuk simak videonya hingga selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 160 gram tapioka, kemudian tambahkan 40 gram terigu,
secukupnya vanili bubuk dan secukupnya garam. Kemudian kita aduk hingga bahan keringnya tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 400 ml air, kemudian aduk kembali hingga adonannya tercampur rata, licin dan tidak ada adonan yang menggumpal. Setelah tercampur rata, adonan ini akan saya bagi menjadi dua bagian sama rata. Untuk satu adonannya di sini saya menambahkan secukupnya pasta pandan, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Karena warnanya kurang hijau, di sini saya menambahkan secukupnya pewarna hijau makanan, kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Untuk satu adonannya di sini saya menambahkan pewarna merah rose, kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata, dan di tahap ini juga kita sudah bisa memanaskan kukusan untuk mengukus. Di sini saya mengukus menggunakan wadah seperti ini yang telah diolesi minyak sayur. Tuang adonan hingga habis. Sebelum dituang jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu. Untuk mengukusnya teman-teman bisa menggunakan loyang. Nah, ini dia adonan siap untuk kita kukus. Kukus adonan di kukusan selama 30 menit atau hingga matang. Setelah 30 menit adonan sudah matang, keluarkan dari kukusan dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Sambil menunggu cenilnya dingin, di sini saya sudah menyiapkan 100 gram kelapa parut, lalu tambahkan dengan secukup garam, kemudian kita aduk dan kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan kelapa parut dari kukusan dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Kemudian di sini kita lanjut untuk membuat saus karamel. Siapkan panci, masukkan 100 gram gula merah, kemudian tambahkan 150 ml air, lalu tambahkan secukupnya garam dan secukupnya vanili bubuk. Kemudian gula merah ini kita masak hingga larut sambil terus diaduk seperti ini. Setelah gulanya larut, di sini saya akan menambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang telah dilarutkan dengan 3 sendok makan air. Kemudian kita masak kembali sambil terus diaduk hingga mendidih dan mengental. Nah, setelah mengental dan mendidih, matikan kompor, angkat, dan jangan lupa untuk disaring ya bunda-bunda. Setelah dibiarkan di suhu ruang, cenilnya sudah dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan dengan cara dibalik seperti ini. Kemudian kita potong-potong, untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah dipotong-potong, cenil siap untuk kita sajikan, tapi sebelum disajikan, potongan cenil ini kita baluri dulu dengan kelapa parut. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini dia cenilnya siap untuk kita sajikan. Sebelum disantap, cenil ini akan saya tambahkan saus karamel. Nah, kira-kira seperti ini. Cenil potong ini rasanya enak, kenyal, apalagi disajikan dengan saus karamel seperti ini, makin endul rasanya. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini resep cenil potong ala saya. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Bye-bye.